guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Langsung aja untuk mempersingkat waktu kita. Langsung aja di sini aku bakal ngebahas tentang berbagai mitos dan kisah legenda urban yang dipercaya oleh masyarakat Korea Selatan. Nah, jadi gini nih, sama seperti dengan Indonesia, di Korea Selatan juga terdapat berbagai mitos yang berkembang dan akhirnya menjadi legenda urban yang dipercaya oleh banyak orang. Mulai dari mitos soal pemilihan warna dalam menuliskan nama hingga mitos yang berbau supernatural seperti kehadiran makhluk seram berwujud wanita. Langsung aja yang pertama, anggota keluarga yang meninggal akan muncul di dalam mimpi. Nah, jadi ada kepercayaan di Korea di mana saat ada anggota keluarga yang meninggal, maka orang tersebut akan muncul di dalam mimpi. Biasanya ini terjadi ketika ada urusan yang belum selesai. Sampai urusan tersebut usai, barulah anggota keluarga yang meninggal tersebut tidak akan lagi mendatangi keluarga yang masih hidup lewat mimpi. Dilansir dari Talk Catalog, pada sebuah TV show di Korea Selatan pernah membahas bagaimana seorang pria terus bermimpi didatangi neneknya yang sudah meninggal. Sampai akhirnya keluarga itu pun menyadari jika mereka masih menyimpan sesuatu milik sang nenek. Dan akhirnya mereka pun mengembalikan dan memberi penghormatan terakhir bagi mendiang. Mulai saat itu, mimpi didatangi neneknya pun udah nggak ada lagi. Nah, yang kedua, jangan sembarang menggunakan pulpen merah. Wadaw. Ternyata di Korea ada pantangan menggunakan pulpen bertinta merah untuk menuliskan nama orang. Menuliskan nama dengan tinta merah dipercaya bisa berakibat buruk untuk orang tersebut. What happened? Gitu loh. Pulpen merah bakal berakibat buruk. Nah, diyakini penggunaan pulpen berwarna merah ini untuk orang yang masih hidup hanya akan membawa kemalangan. Jadi saat mampir ke Korea jangan pernah berani-berani menuliskan nama orang yang masih hidup dengan tinta merah ya, areci. Kemudian yang ketiga, hantu Chonyo Gwinsin. Satu lagi kisah menyeramkan sekaligus menyedihkan yang datang dari negeri ginseng adalah tentang Chonyo Gwinsin, seorang perempuan perawan yang gagal menikah sehingga senang meneror para pengantin perempuan. Dipercaya Chonyo ini kerap mengganggu perempuan-perempuan yang akan menikah atau yang mau menikah dengan kemunculannya berbusana pakaian tradisional Korea. Serem juga ya. Kemudian yang keempat, jangan asal pindah rumah. Ternyata orang Korea juga meyakini adanya tanggal-tanggal baik. Jadi bukan hanya sekedar di Indonesia, tapi di Korea juga ternyata meyakini adanya tanggal-tanggal baik, terutama soal pindah rumah. Untuk di Korea sendiri ada pantangan untuk tanggal-tanggal tertentu di mana tanggal 1, 2, 11, 12, 21, 22, dan 31 adalah tanggal jahat. Jadi jangan pernah menempati tempat baru atau rumah di tanggal-tanggal tersebut karena nanti roh jahat bisa mengikuti Anda. Jadi buat teman-teman yang mau pindah ke Korea Selatan, jangan hati-hati dengan tanggal itu ya. Jangan pernah berani-berani pindah rumah pada tanggal-tanggal itu. Kemudian yang kelima, tidur dengan rambut terurai ke bawah kasur. Serem nih kayaknya. Buat Anda yang berambut panjang bisa jadi urban legend satu ini bakal bikin bulu kuduk berdiri. Pasalnya ada keyakinan kalau seseorang tidur pada malam hari dengan rambut terurai ke bawah ranjang, akan ada hantu yang menghitungi jumlah rambutnya. Dan ketika dia berhasil menghitung rambut sebelum orang tersebut terbangun, besar kemungkinan ia tak akan bisa bangun lagi. Serem banget nih ya teman-teman. Terlepas dari benar atau tidaknya, setiap wilayah memang selalu memiliki mitos dan kepercayaan yang terus berkembang hingga diyakini oleh banyak orang. Di Indonesia sendiri pun, mitos dilarang menduduki bantal kalau tidak mau bisulan, hingga tidak boleh duduk di depan pintu agar jodohnya lancar. Jadi beberapa hal yang masih sering diucapkan dan dipercaya banyak orang. Nah, kalau di wilayah teman-teman sendiri ada kisah mitos apa nih? Yuk share di kolom komentar. Sekian dari video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.